Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syekh Maulana, NPM 223040167 ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana kita bisa menghitung beberapa statistik dasar seperti min, median, modus, dan standar deviasi menggunakan Python di Google Colabs. Pertama-tama eh, kita akan mengimport dulu ya library yang digunakan untuk perhitungan ini. Yang pertama kita harus mengimport dulu Navi-nya. Nah, mode library disk ini digunakan untuk mencari modus data ya, modus dari data. Nah, setelah itu kita harus menambahkan data dulu yang kita analisis. Data ini berbentuk tuple, list, dan juga array NumPy. Kita lihat dulu datanya. Nah, ini 7 untuk datanya 7, 5, 8, 6, 9, 7. Apa kita masukkan dulu. 7, 5, 8, 6, 9, 7. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk listnya. Dan sini kita ubah aja dari tuple menjadi list saja. Setelah itu kita akan membuat data array. Setelah data sudah dibuat, setelah itu kita akan menghitung min-nya atau rata-ratanya dari data tersebut. Oke, yang kedua min value min array. Nah, NPmin itu akan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jumlah elemen. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai modusnya, ya. Setelah itu kita akan mencari mediannya. Nah, setelah itu kita akan menghitung standar deviasi, yang dimana standar deviasi ini tuh untuk mengukur seberapa jauh data menyebar dari media. Kodenya STNTF. Nah, MPS3 itu digunakan untuk menghitung standar deviasi dan DDoF 0 ini tuh, yang ini, itu tuh untuk menghitung standar deviasi populasi ya. Nah, untuk yang terakhir kita akan mencetak ya semua hasil yang sudah kita hitung tadi. Bisa mengetik print aja untuk mencetaknya. So, nah, di sini kan ada 4 ya, 4 dari 5 dari data, min, modulus, median, standar. Di sini untuk kita akan mengeprint semuanya.
TD value. Nah, kita coba ya. Oh, ini ada yang salah. Statistik. Pakai sekarang. Nah, untuk hasilnya udah ada ya, ke satu kita tunggal untuk datanya 758697, untuk rata-ratanya 70, modusnya 7, medianya 7,0, dan standar deviasinya 1,29. Nah, untuk data kedua kita bisa, benar, saya lihat dulu nilai. Nah, untuk data kedua kita juga akan input dulu ya apa library-nya, sama seperti tadi, yaitu maaf kodenya, yaitu import nanti. Nah, selanjutnya kita ini akan mendefinisikan data yang akan kita gunakan ya. Data ini terdiri dari nilai dan frekuensi ya. Untuk nilainya ada 3679. Ya, 9 frekuensinya. Setelah kita menyiapkan data ini, kita akan menghitungnya hasil perkalian antara nilai frekuensi. Ini disebut dengan F dikali X ya. Maaf ya, mulai Fx sama dengan nilai dikali frekuensi. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan hasil perkalian yang tadi ya, untuk mendapatkan total sigma dari Fx dan juga total sigma dari F. Untuk kodenya summary. Nah, setelah itu kita bisa langsungnya menghitung dari rata-ratanya. Kodenya rata-rata summary Fx bagi F. Oh, maaf, X harusnya. Nah, setelah itu kita akan mencetaknya hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, untuk hasil perhitungannya, Fx-nya 67, F-nya 10, dan rata-ratanya 6,7. Sama seperti yang di sini ya, 6,7.
Setelah yang kedua, sini kita akan menghitung untuk data ketiga dari keempatnya. Kenapa disatuin? Karena di sini untuk datanya disatuinnya untuk mencari median nih A B. Kenapa kita satuin di eh, apa Google Collision satuinnya? Itu yang pertama, sama kita harus mengimport dulu ya nampinya. Setelah itu kita juga definisikan nih kedua data yang tadi, data A dan data B itu dalam bentuk tabel ya. So, 758 97 data B-nya. Nah, setelah kita mendefinisikan tabel, kita perlu mengkonversinya menjadi list dan array untuk mempermudah pemrosesan data ketikanya. Dan maaf ya, agak ngelag. Yes. Nah, sebelum kita menghitung mediannya, kita perlu mengurutkan data terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan fungsi eh, median dari NumPy, ya, NP median dari NumPy untuk mencari median dari kedua data tersebut. Untuk kodenya lanjut aja. Nah, terakhir kita akan mencetak ya hasil perhitungan dari median A dan median untuk data A dan data B. Ya,
Kita kasih dulu ini baris baru. Setelah itu kita cek hasilnya. Data A 5677 untuk data A 56778910, kemudian datanya A itu 770 ya, untuk data B itu 7,5. Lihat untuk data tunggalnya 7 dan ya, 7,5. Jadi saya sudah apa ya, sudah menanyakan instruksi ya kepada GPT Analytic ya, terkait pengimplementasian nanti bias dengan Python itu di Google Colab. Ya, apa ya? Oh, data yang saya ambil itu data yang ini, yang country, age, salary, forecast, yang ini ya, yang data saya ambil. Saya juga udah memasukkannya ke apa namanya itu, ke Excel dengan nama book satu. Ada book satu. Di sini tutorial dari GPT Analytics-nya. Sebelumnya kita harus import library katanya. Dari Pandas, Lampi, Scaling, Encoding, algoritma bias untuk mengukur akurasi. Gitu. Nah, di sini langkah pertamanya yaitu mengimport semua library yang dibutuhkan. Langsung salin aja. Nah, di sini saya udah menginjak apa namanya tuh, mengupload si ininya di sini, mengupload Excelnya. Terus kita ke GPT Analytics lagi. Nah, untuk yang kedua tuh load dataset dan processing. Yang kedua tuh mengunggah file datasetnya ke Google Colab. Dengan menggunakan Colab, jalankan Google Colab mengunggah file. Karena kita langsung dimasukkan, sebenarnya kita harus yang kedua ini ya, setelah juga baca di minimal pandas. Nah, oh ini, ya kita harus ini dulu, mengimport dulu katanya. Setelah itu kita akan membaca dataset menggunakan pandas ya. Nah, untuk namanya tuh nama apa? Nama Excel yang dibaca itu ada satu yang kita tadi ya. Nah, itu dimulai dari baris ketiga. Nah, setelah itu tuh kita melakukan pembersihan data ya, hapus kolom kosong dan hapus kolom admin jika ada. Katanya begitu. Coba. Setelah itu tuh ada encoding data kategorikal ya. Data kategorikal ini harus diubah menjadi angka sebelum diproses. Berarti kita harus mengisi nilai kosong dulu ya, dan menggunakan label encoding untuk coding data kategorikal. Oh, ini codingnya. Gunakan label untuk membuat kategori menjadi angka. Nah, setelah itu yang keempat split data training dan testing. Jadi membagi data 80% training dan 20% untuk testing. Kita coba ya. Setelah itu membangun model naib bias ya, menggunakan
Formula deskripsi menggunakan AWS dan latih modelnya dengan cara model Gaussian. Setelah itu, model dilatih kita perlu diprediksi pada tahun. Nah, ini apa saja. Nah, untuk yang kedua adalah menampilkan hasil prediksi. Yang untuk tampilan hasil prediksi PS data asli. Coba setelah itu probabilitas prediksi. Setelah itu kita jalankan aja tekniknya coding. Coba oh kalau kita ini bisa naik kita coba hapus upload dulu. Sana kita hapus coba. Nah, karena kita udah tadi ngupload di sini, kita hapus aja yang tadinya yang upload manual. Nah, di sini udah ada hasilnya ya. Nah, akurasi model 0,50. Nah, hasil prediksi ini yang ini tuh prediksi pas level asli. Nah, tuh data satu prediksi 0, kedua 0, yang satu yang satu ini apa? Yang asli duanya 0. Atau probabilitas prediksinya naik bias segininya hasilnya. Sekian paling dari saya untuk tugas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.